Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini dengan nomor NIM 23070200030 dari kelas 2A Tadris Matematika IAIN Salatiga. Video kali ini saya buat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah fikih oleh dosen pengampu Bu Endah Kurniawati MPDI. Di sini saya akan menerangkan tata cara sholat menurut 4 mazhab. Sebelum saya menerangkan tata cara sholat menurut 4 mazhab, sepantasnya kita mengetahui pengertian sholat terlebih dahulu. Secara etimologi, sholat berarti doa, sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah kepada Allah yang terdiri dari perkataan dengan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dalil yang mewajibkan sholat banyak sekali, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran terdapat perintah untuk mengerjakan sholat, antara lain berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata inna sholata tanhanil fasya'i wal munkar. Yang artinya, kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan yang jahat dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rukun sholat menurut 4 mazhab. Rukun sholat sendiri adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat tidak sah, tidak teranggap secara syar'i, dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. 4 mazhab sendiri terdiri dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Yang pertama yaitu rukun sholat menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, rukun sholat ada 6, yaitu takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku', sujud, dan yang terakhir adalah duduk tasyahud akhir. Dalam mazhab Hanafi ini, melafalkan niat sholat sebelum takbir adalah bid'ah, namun dianggap baik atau istihsan melafalkan niat bagi orang yang terkena penyakit waswas. Rukun yang pertama yaitu takbiratul ihram. Dalam mazhab Hanafi, boleh dengan kata-kata lain yang sesuai atau sama artinya dengan kata-kata tersebut, seperti Allah al-Azam dan Allah al-Ajal, yang artinya Allah yang Maha Agung dan Allah yang Maha Mulia. Yang kedua yaitu berdiri, bahwa berdiri dalam sholat fardu itu wajib sejak mulai dari takbiratul ihram sampai rukuk, harus tegap. Bila tidak mampu, ia boleh sholat duduk. Siapa yang tidak bisa duduk, ia boleh sholat terlentang dan menghadap kiblat dengan dua kakinya, sehingga isyaratnya dalam rukuk dan sujud tetap menghadap kiblat. Dalam mazhab Hanafi, bila sampai pada tingkat ini tetap tidak mampu, maka gugurlah perintah sholat baginya. Hanya ia harus melaksanakannya atau mengkodonya bila telah sembuh dan hilang sesuatu yang menghalanginya. Yang ketiga yaitu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah merupakan rukun sholat, walaupun ada perbedaan pendapat dalam hal keharusan membaca Al-Fatihah ini. Yang keempat yaitu rukuk. Yang diwajibkan hanya semata-mata membungkukkan badan dengan lurus dan tidak wajib tumakninah. Membaca tasbih pada waktu rukuk hanya sunnah saja. Dalam mazhab Hanafi tidak wajib mengangkat kepala dari rukuk, yakni iktidal dalam keadaan berdiri. Dibolehkan untuk langsung sujud, namun hal itu makruh. Yang kelima yaitu sujud. Semua ulama mazhab sepakat bahwa sujud itu wajib dilakukan 2 kali pada setiap rakaat. Dalam mazhab Hanafi tidak diwajibkan duduk di antara 2 sujud. Yang terakhir yaitu duduk tasyahud akhir. Dalam mazhab Hanafi hanya sunnah bukan wajib. Lafaz tahiyah dalam mazhab Hanafi
yaitu at-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya yang kedua yaitu rukun sholat menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, rukun sholat ada 13, yakni niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, dan yang terakhir tertib. Yang pertama yaitu niat. Terkait dengan niat, menurut penjelasan Malikiyah bahwa melafalkan niat sholat sebelum takbir menyalahi keutamaan atau khilaful aula. Tetapi bagi orang yang terkena penyakit waswas, hukum melafalkan niat sebelum sholat adalah sunnah. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Dalam mazhab Maliki, kalimat takbiratul ihram adalah Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, tidak boleh menggunakan kata-kata lainnya. Yang ketiga yaitu berdiri. Semua ulama mazhab sepakat bahwa berdiri dalam sholat fardu itu wajib sejak mulai dari takbiratul ihram sampai ruku. Bila tidak mampu, ia boleh sholat dengan duduk. Bila tidak mampu duduk, ia boleh sholat dengan miring pada bagian kanan. Bila sampai seperti ini tetap tidak mampu, maka gugur perintah sholat terhadapnya dan tidak diwajibkan mengqodhonya. Yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Yang kelima yaitu ruku. Disunahkan untuk membaca tasbih. Yang keenam yaitu i'tidal atau bangun dari ruku. Dalam mazhab Maliki ini wajib mengangkat kepalanya dari dan beriktidal, serta disunahkan membaca tasmi', yaitu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Yang ketujuh yaitu sujud. Dalam mazhab Maliki ini sujud, semua ulama mazhab sepakat bahwa sujud itu wajib dilakukan 2 kali pada setiap rakaat. Yang kedelapan yaitu duduk antara 2 sujud. Dalam mazhab Maliki ini wajib duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan yaitu duduk tasyahud akhir. Semua mazhab sepakat bahwa duduk tasyahud akhir adalah bagian dari rukun sholat. Yang ke-10 yaitu membaca tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir dalam mazhab Maliki yaitu at-tahiyatulillah, az-zakiyatulillahi, at-thayyibatu, as-salawatulillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ke-11 yaitu membaca sholawat Nabi. Pada mazhab Maliki ini membaca sholawat pada tasyahud akhir adalah bagian dari rukun sholat. Yang ke-12 yaitu salam. Dalam mazhab Maliki mengucapkan salam adalah wajib. Dan yang terakhir adalah tertib. Dalam mazhab Maliki ini tertib merupakan rukun sholat. Selanjutnya yang ketiga yaitu rukun sholat menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i rukun sholat ada 13, yakni niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, serta tertib. Terkait yang pertama yaitu niat. Niat sholat menurut mazhab Syafi'i yaitu muqaranah atau sejalan antara takbir dengan niat, dilakukan bersama takbiratul ihram. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Dalam mazhab Syafi'i boleh mengganti Allahu Akbar dengan Allahu Akbar, ditambah dengan alif dan lam pada kata akbar. Yang ketiga yaitu berdiri. Semua ulama mazhab sepakat bahwa berdiri dalam sholat fardu itu wajib. Jika tidak mampu berdiri, boleh dilakukan dengan duduk. Bila tidak mampu duduk, ia boleh dengan sholat dengan
miring pada bagian kanan. Apabila tidak mampu, ia boleh sholat terlentang dan kepalanya menghadap ke kiblat. Bila tidak mampu juga, ia harus mengisyaratkan dengan kepalanya atau dengan kelopak matanya, dan sholat itu tidaklah gugur dalam keadaan apapun. Maka bila tidak mampu mengisyaratkan dengan kedipan mata, maka ia harus sholat dengan hatinya dan menggerakkan lisannya dengan zikir dan membacanya. Bila juga tidak mampu untuk menggerakkan lisannya, maka ia harus menggambarkan tentang melakukan sholat di dalam hatinya selama akalnya masih berfungsi. Yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Yang kelima yaitu ruku', disunahkan membaca tasbih. Yang keenam yaitu i'tidal, bangun dari ruku', disunahkan membaca tasmi', yaitu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Yang ketujuh yaitu sujud, diwajibkan sujud dilakukan 2 kali pada setiap rakaat. Yang kedelapan yaitu duduk antara 2 sujud, wajib dilakukan dalam mazhab Syafi'i, yaitu duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan yaitu duduk tasyahud akhir. Semua mazhab sepakat bahwa duduk tasyahud akhir bagian dari rukun sholat. Yang ke-10 yaitu membaca tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir menurut mazhab Syafi'i yaitu at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ke-11 yaitu membaca shalawat Nabi. Dalam mazhab Syafi'i, membaca shalawat pada tasyahud akhir adalah bagian dari rukun sholat. Yang ke-12 yaitu salam. Yang ke-13 yaitu tertib. Tertib dalam artian urut dalam melakukan rukun sholat. Selanjutnya nomor 4 yaitu rukun sholat menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, rukun sholat ada 13, yakni takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, tertib, serta tumakninah. Terkait dengan niat, dalam mazhab Hambali, niat termasuk sunnah karena melafalkan niat sebelum takbir dapat membantu untuk mengingatkan hati sehingga membuat seseorang lebih khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Tetapi jika seseorang salah dalam melafalkan niat sehingga tidak sesuai dengan niatnya, maka yang dianggap adalah niatnya, bukan lafal niatnya. Rukun yang pertama yaitu takbiratul ihram. Dalam mazhab Hambali, kalimat takbiratul ihram adalah Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, tidak boleh menggunakan kata-kata lainnya. Yang kedua yaitu berdiri. Dalam mazhab Hambali, ketentuan rukun sholat seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Yang ketiga yaitu membaca Al-Fatihah. Yang keempat yaitu ruku'. Dalam mazhab Hambali, membaca tasbih ketika ruku' adalah wajib. Wajib membungkuk sampai 2 telapak tangan orang yang sholat itu berada pada 2 lututnya, dan juga diwajibkan bertumakninah dan diam ketika ruku'. Yang kelima yaitu i'tidal. Dalam mazhab Hambali, wajib mengangkat kepalanya dan beriktidal serta disunahkan membaca tasmi', yaitu sami Allahu liman hamidah. Yang keenam yaitu sujud, dilakukan 2 kali pada setiap rakaat. Yang ketujuh yaitu duduk antara 2 sujud. Yang kedelapan duduk tasyahud akhir. Dalam Imam Hambali, duduk tasyahud akhir adalah bagian dari rukun sholat. Yang kesembilan yaitu membaca tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir menurut Imam Hambali yaitu at-tahiyyatu lillahi wa sholawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad.
Selanjutnya yang ke-10 yaitu membaca sholawat Nabi. Dalam Imam Hambali, membaca sholawat pada tasyahud akhir adalah bagian dari rukun sholat. Yang ke-11 yaitu salam. Yang ke-12 yaitu tertib. Tertib dalam artian melaksanakan setiap rukun sholat dengan teratur dan sesuai urutan. Yang terakhir yaitu tumak nina. Tumak nina dalam artian diam sebentar sekedar membaca tasbih. Tumak nina merupakan rukun sholat menurut mazhab Hambali. Nah, di sini bisa kita lihat di mana mazhab Hanafi termasuk yang paling sedikit dalam menetapkan jumlah rukun sholat, hanya 6 saja. Sementara ulama lain berpendapat rukun sholat ada 13, walaupun juga terdapat lagi perbedaan dalam hal yang 13 tersebut. Baiklah, mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika dari awal sampai akhir banyak penuturan yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.